Ada beberapa kejadian penting yang terjadi di dunia pada tahun 605 Masehi. Kejadian yang pertama adalah pengambilan keputusan oleh Rasulullah SAW untuk menengahi perselisihan Quraisy, ihwal peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Tahun ini juga bertepatan dengan kelahiran Fatimah radhiyallahu anha, putra Nabi Muhammad SAW. Dari luar dunia Islam terjadi dua peristiwa penting. Yang pertama adalah pengakuan Agilulf sebagai Raja Lombard oleh Kaisar Phocas. Sekaligus ditariknya pasukan Bizantium dari semenanjung Balkan. Kejadian yang kedua yaitu tidak dijaganya perbatasan antara Persia dan Arabia akibat pertikaian antara An-Nu'man bin Al-Munzir Al-Lakhmi dan Kisra II. Dan inilah kisah lengkap dari kejadian-kejadian pada tahun 605 Masehi. Pada tahun 605 Masehi, atau tepatnya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 35 tahun, terjadi peristiwa penting yang melibatkan peletakan kembali Hajar Aswad di Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sedang mengalami renovasi besar-besaran akibat rusaknya bangunan tersebut oleh banjir besar yang melanda Mekah. Suku-suku Quraisy yang terdiri dari berbagai klan dan golongan di Mekah bekerja sama dalam proses renovasi ini. Namun ketika tiba saatnya untuk meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya, timbul perselisihan di antara mereka. Setiap suku ingin mendapatkan kehormatan untuk meletakkan batu suci tersebut, yang menyebabkan ketegangan dan hampir menimbulkan pertikaian besar. Mereka bahkan saling bersumpah untuk berperang membela kehormatan klan mereka masing-masing. Untuk mengatasi masalah ini, mereka sepakat bahwa orang pertama yang masuk ke Masjidil Haram pada hari berikutnya akan diberi kehormatan untuk menentukan cara penyelesaian masalah tersebut. Takdir menentukan bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang pertama kali memasuki masjid. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW sudah dikenal dengan gelar Al-Amin, yang berarti yang dapat dipercaya, karena sifatnya yang jujur dan memiliki integritas. Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan solusi yang bijaksana. Beliau meminta sehelai kain besar dan meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain tersebut. Lalu beliau meminta perwakilan dari masing-masing suku untuk memegang ujung kain tersebut dan bersama-sama mengangkat Hajar Aswad itu ke tempatnya. Setelah Hajar Aswad sampai di tempat yang tepat, Nabi Muhammad SAW yang meletakkan sendiri batu tersebut di sudut Ka'bah dengan tangannya. Solusi ini diterima dengan baik oleh semua pihak, dan dengan demikian konflik yang menjurus ke pertumpahan darah dapat dihindari. Peristiwa ini bukan hanya menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Muhammad SAW, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang dapat dipercaya juga bijak dalam menyelesaikan perselisihan di kalangan masyarakat Mekah. Kisah peletakan Hajar Aswad oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi salah satu contoh penting dalam sejarah Islam tentang bagaimana beliau menggunakan kebijaksanaan dan diplomasi untuk menjaga perdamaian dan persatuan di tengah-tengah komunitas yang beragam. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad SAW. Ia adalah salah seorang tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Ia dikenal karena kesalehannya, ketabahan, dan kedekatannya dengan ayahnya, Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang kehidupan dan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha lahir di Mekah pada tahun 605 Masehi.
sekitar 5 tahun sebelum ayahnya menerima wahyu pertama. Ibunya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Nabi Muhammad SAW. Masa kecil Fatimah dilalui dengan berbagai tantangan, terutama setelah ayahnya menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Fatimah radhiyallahu anha menikah dengan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriah. Pernikahan mereka adalah contoh kesederhanaan dan ketakwaan. Dari pernikahan ini mereka memiliki beberapa anak, termasuk Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Fatimah radhiyallahu anha dikenal karena kesalihahannya dan ketabahannya dalam menghadapi berbagai cobaan. Dia selalu mendukung ayahnya dan suaminya dalam perjuangan mereka menyebarkan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Fatimah radhiyallahu anha tetap menunjukkan kesabaran dan kekuatan iman meskipun merasakan kehilangan yang mendalam. Berikut adalah keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Yang pertama, Fatimah memiliki posisi istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka ia telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara Nabi Muhammad SAW dan Fatimah, serta betapa pentingnya posisi Fatimah di dalam Islam. Fatimah radhiyallahu anha juga disebut sebagai pemimpin wanita di surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jibril datang kepadaku dan memberitahukanku bahwa Fatimah adalah pemimpin wanita di surga." Hadis riwayat Tirmizi. Hal ini menunjukkan kedudukan spiritual yang tinggi dari Fatimah radhiyallahu anha. Keutamaan lainnya adalah kesederhanaan dan kerendahan hatinya. Meskipun sebagai putri Nabi Muhammad SAW, Fatimah Az-Zahra hidup dengan penuh kesederhanaan dan selalu berusaha membantu suaminya dalam pekerjaan rumah tangga. Dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan Fatimah radhiyallahu anha. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fatimah adalah bagian dari diriku. Apa yang membuatnya senang, membuatku senang. Dan apa yang membuatnya marah, membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, 4 wanita terbaik di dunia adalah Maryam binti Imran, Asiyah istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Fatimah Az-Zahra juga memiliki keutamaan dalam kesabaran. Salah satu kisah yang menggambarkan kesabaran dan ketabahan Fatimah radhiyallahu anha adalah ketika dia dan suaminya Ali radhiyallahu anhu hidup dalam kondisi yang sangat sederhana. Namun meskipun demikian, mereka tetap menjalani kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Fatimah dikenal sering berdoa dan beribadah dengan tekun, menunjukkan kedalaman spiritualnya. Fatimah radhiyallahu anha adalah teladan bagi umat manusia, terutama bagi kita sebagai kaum wanita, dalam hal kesalehan, ketabahan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kisah hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan keteguhan iman menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Keutamaan-keutamaannya yang disebutkan dalam berbagai hadis menunjukkan betapa mulianya putri Nabi Muhammad ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian penting lainnya pada tahun 605 Masehi bertepatan dengan kelahiran Fatimah radhiyallahu anha adalah pengakuan Agilulf
sebagai Raja Lombard oleh Kaisar Phocas. Agilulf sendiri adalah seorang penguasa penting dalam sejarah Lombard. Ia memerintah dari tahun 590 hingga 616 Masehi. Ia memainkan peranan penting dalam memperkuat kekuasaan Lombard di Italia dan menjalin hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Bizantium dan Gereja Katolik. Agilulf dari suku Turingi dan dilahirkan sekitar tahun 555 Masehi. Ia menjadi Raja Lombardia setelah menikahi Theodelinda, seorang putri dari keluarga kerajaan Bavaria yang sebelumnya menikah dengan Raja Authari dari Lombardia. Authari wafat pada tahun 590 dan Theodelinda memilih Agilulf sebagai suaminya dan raja yang baru. Pemerintahan dan kebijakan Agilulf. 1. Konsolidasi kekuasaan. Agilulf memulai pemerintahannya dengan memperkuat kendali atas wilayah Lombardia. Ia berhasil meredam pemberontakan internal dan memperluas wilayah kekuasaannya di Italia Utara. Salah satu pencapaiannya yang penting adalah menundukkan pemberontakan di Spoleto dan Benevento, dua wilayah yang penting bagi stabilitas kerajaan. Hubungan dengan Bizantium. Agilulf juga berusaha untuk menstabilkan hubungannya dengan Kekaisaran Bizantium yang masih memiliki wilayah di Italia. Meskipun sering terjadi konflik antara Lombard dan Bizantium, Agilulf berhasil mencapai gencatan senjata pada tahun 598. Ini memungkinkan Agilulf untuk fokus pada masalah internal dan mengkonsolidasikan kekuasaannya. Hubungan dengan Gereja Katolik pada masa pemerintahan Agilulf ditandai dengan hubungan yang kompleks. Theodelinda, istrinya, adalah seorang penganut Katolik yang taat dan memainkan peran penting dalam mendamaikan Lombard dengan Paus dan gereja. Theodelinda mendirikan banyak gereja dan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang mendukung gereja Katolik. Pengaruhnya membantu mendorong konversi banyak Lombard dari Arianisme ke Katolik. Agilulf dan kebijakan dalam negeri. Agilulf dikenal sebagai seorang raja yang berusaha membangun infrastruktur dan mereformasi administrasi kerajaan. Ia mendorong pembangunan gereja dan biara yang membantu menyebarkan agama Katolik dan memperkuat pengaruhnya di antara rakyatnya. Sementara dalam bidang ekonomi, di bawah pemerintahan Agilulf, Lombardia mulai mencetak koin dengan namanya yang merupakan tanda dari kemajuan ekonomi dan kestabilan politik. Ini juga menunjukkan bahwa kerajaan Lombardia semakin kuat dan mandiri dalam hal ekonomi. Agilulf sendiri wafat pada tahun 616 Masehi dan digantikan oleh putranya Adaloald. Pemerintahan Agilulf dikenang sebagai masa stabilitas dan kemajuan bagi Lombardia. Hubungan baiknya dengan Theodelinda serta kebijakan-kebijakannya yang bijaksana membantu mengokohkan Lombardia sebagai kekuatan dominan di Italia Utara. Peran Theodelinda sangat penting dalam pemerintahan Agilulf. Sebagai seorang Katolik yang taat, ia berpengaruh dalam mendekatkan Lombardia dengan gereja Katolik yang kemudian membantu mengurangi ketegangan antara Lombardia dan negara-negara Katolik lainnya di Eropa. Agilulf juga berhasil mencapai stabilitas di kerajaan yang sebelumnya terpecah belah oleh konflik internal dan eksternal. Kebijakannya dalam memperkuat otoritas kerajaan, memperbaiki hubungan dengan Kekaisaran Bizantium, dan mendukung gereja Katolik membantu menciptakan kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Hingga pada tahun ini, yaitu tahun 605 Masehi, Agilulf juga diakui sebagai Raja Lombardia oleh Kaisar Phocas, juga menghasilkan penandatanganan perjanjian damai. Agilulf termasuk sebagai salah satu Raja Lombardia yang paling berpengaruh. Pemerintahannya ditandai oleh upaya-upaya
untuk mengkonsolidasikan kekuasaan, memperbaiki hubungan diplomatik, dan mendukung perkembangan agama Katolik di Lombardia. Dengan bantuan istrinya, Theodelinda, ia berhasil membawa stabilitas dan kemakmuran bagi kerajaannya, meninggalkan warisan yang bertahan hingga lama setelah kematiannya.